tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak kesempatan, begitu banyak nikmat, sehingga dalam kesempatan kali ini teman-teman sahabat semuanya yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tentunya harus kita syukuri. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Baik, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan teman-teman sahabat LC dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tetap kuat, tetap tegar, tetap sehat di masa pandemi ini. Insyaallah bersama saya Dede Cahyadi akan memandu jalannya acara webinar LC yang ke-59 ya. Nggak kerasa sudah sekitar setahun lebih lah, atau 13-14 bulanan kita menemani sahabat semuanya di masa pandemi ini. Ya, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya kita bisa mengadakan kajian offline seperti biasanya, yaitu Stadium General ya. Pada kangen kan? Nah, ya mudah-mudahan doakan terus, mudah-mudahan PPKM semakin turun ya sampai level 1 atau hilang ya pandemi ini. Jadi kita bisa mengadakan kajian secara normal kembali. Saya sobat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu tema yang begitu luar biasa ya, mengenai keutamaan pemuda yang bersyukur ya. Dan ini satu tema yang sangat penting kita bahas dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya kita menjadi pemuda yang bersyukur. Tentunya bukan saya yang akan membahasnya, tetapi sudah hadir di studio ini yaitu pemateri kita, ustadz kita, guru kita, motivator kita. Mungkin teman-teman sudah banyak yang kenal ya, terkhusus teman-teman alumni Stadium General. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Anas Abdillah SUD ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah, damang sehat. Antum sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Semakin subur. Semakin subur. Nah, sahabat LC ya, kita nggak janjian, bajunya putih-putih ya. Alhamdulillah ini. Kayak mau lamaran. Tapi Ustadz, bagaimana nih aktivitas keseharian sekarang? Sibuk? Alhamdulillah masih seperti biasa. Sekarang sibuk di pendidikan akidah ya. Di Yayasan Islam Al-Huda ya, di pendidikan. Tetap berkah dan terus tetap semangat menjadikan generasi pemuda generasi yang Qur'ani ya Ustaz. Amin amin ya. Saya sobat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ustaz Anas menyampaikan materi mengenai keutamaan pemuda yang bersyukur, seperti biasa, jangan lupa bagi teman-teman atau sahabat LC semuanya untuk isi absensi kehadirannya di kolom live chat dan ketik hadir, tanda pagar nama, tanda pagar kota. Ya, sekali lagi, jangan lupa absensi di kolom live chat dan ketik hadir, tanda pagar nama, tanda pagar kota. Ya, insyaallah kita ada di dua sesi ya. Sesi pertama yaitu penjelasan materi ya tentang keutamaan pemuda yang bersyukur. Kemudian sesi yang kedua yaitu sesi interaktif tanya jawab. Jadi bagi teman-teman sahabat LC yang mempunyai pertanyaan, silakan bisa layangkan pertanyaannya di kolom live chat di sesi kedua nanti. Tapi sahabat LC, yang terpenting jangan lupa untuk terus share ya informasi dari KSI, dari LC ini ya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman, sahabat, keluarga, saudara ya. Mudah-mudahan sahabat semuanya mendapatkan pahala kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai pembahasan materi mengenai keutamaan pemuda yang bersyukur oleh Al-Ustadz Anas Abdillah SUD. Monggo Ustadz.
Baik, syukran akhi Deca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 10 Oktober 2021, Allah kembali pertemukan kita dalam acara rutin kita ya setiap pekan, yaitu acara webinar ya, yaitu acara webinar ya. Dan alhamdulillah ini tadi sudah disampaikan sama Akhi Decah, katanya yang ke 59. Masya Allah, luar biasa. Kalau semua sahabat kemudian setiap pekan mengikuti acara ini, berarti pahalanya udah nggak tak terhitung lagi ya. Maksudnya sangat banyak Akhi Decah. Karena pahala menuntut ilmu itu sangat besar ya. Bahkan janji kemudahan surga bagi orang yang bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Baik, di kesempatan hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu judul dari webinar ini, yaitu keutamaan pemuda dan pemudi sebenarnya ya, Akhi Decah, atau pemuda atau pemudi yang bersyukur ya. Ini penting untuk kita bahas sebab banyak atau kebanyakan manusia itu lupa ya. Lupa apa? Lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Betul. Ya. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau coba-coba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan kita bisa menghitungnya. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, penting pembahasan ini untuk kita simak agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan pada hamba-hamba yang bersyukur, ya pemuda dan pemudi khususnya yang dalam kesempatan kali ini ada keutamaan yang sangat banyak yang nanti akan disampaikan. Baik, sebelum itu sahabat yang berbahagia, kita lihat apa yang dimaksud dengan syukur ya, atau definisi syukur, pengertian syukur. Yang pertama, secara bahasa, syukur itu ya dikatakan di sini bahwa syukur adalah as-sana 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. As-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Ini syukur. Jadi pujian ya untuk siapa? Untuk orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan yang dia berikan. Ini syukur. Ya, misalkan Akhi Decah memberikan sesuatu kepada saya, maka saya memuji Akhi Decah. Ya, kalau dalam bahasa kita kan biasanya terima kasih. Ya, terima kasih atau syukron dalam bahasa Arab. Nah ini, jadi pujian kepada orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan yang dia berikan. Ini syukur. Nah, berbeda dengan alhamdu. Kalau alhamdu itu ya diberikan kepada Allah ya, entah Allah itu saat itu katakanlah memberi nikmat kepada kita, misalkan kita dapat rezeki, ataupun alhamdu itu disebutkan walaupun Allah tidak memberikan apa-apa saat itu, katakanlah gitu ya. Karena memang Allah itu layak dipuji karena memang kesempurnaan zatnya, sehingga alhamdu gitu ya. Nah, syukur ini ya tadi bahwa ini adalah pujian kepada orang, diberikan kepada orang karena dia memberikan kebaikan atas kebaikan yang dia berikan itu. Nah, ini secara bahasa syukur. Adapun secara istilah, maka kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, ini sahabat yang berbahagia, sambil perkenalan ya. Maksudnya ada banyak ulama-ulama yang memang muktabar, yang memang ulama yang keilmuannya itu disepakati oleh kaum muslimin ya, keilmuannya lurus ya, benar, atau ulama itu menjadi rujukan bagi kaum muslimin. Seperti misalnya adalah Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Jadi ulama zaman dahulu ya. Nah, ini beliau mengatakan tentang syukur ya, yakni asyukru zuhuru asari ni'matillah ala lisani 'abdihi sana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan
wa 'ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Ya, syukur adalah zuhuru asari nikmatillah, yaitu menampakkan apa? Bekas-bekas nikmat Allah, ya, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau menunjukkan kepada dirinya adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan apa? Nga'ala lisani abdihi, dengan lisan-lisan kita. Dengan lisan kita diantaranya adalah dengan sana'an wa'tirafan, yaitu pujian dan mengucapkan kesadaran diri, ya, bahwa ia telah diberi nikmat. Sana'an wa'tirafan. Wa 'ala qalbihi, dan juga dengan hati kita, ya, kita ungkapkan dengan hati kita atau kita tunjukkan, kita tampakkan dengan hati kita, yaitu syuhudan wa mahabbatan, ya, yaitu persaksian dan juga kecintaan kepada Allah. Jadi kita mencintai zat yang memberi nikmat kepada kita, ya. Wa 'ala jawarihi, dan juga melalui jawarih, anggota badan kita, yaitu inqiyadan wa ta'atan, yaitu ketundukan dan kepatuhan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhidah. Ini syukur. Nah, makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, mengatakan bahwa rukun syukur itu ada 3. Ya, apa saja itu? Yang pertama yaitu mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Yang kedua, beliau mengatakan rukun syukur yang kedua adalah memuji Allah atas nikmat yang diberikan atau atas nikmat tersebut. Dan yang ketiga adalah menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur, rukun syukur, ya. Ingat sahabat yang berbahagia, kalau disebut rukun, yang dimaksud rukun itu adalah sesuatu yang harus ada pada saat pelaksanaan, pada saat itu. Kalau dikatakan rukun Islam, ya, maka poin-poin rukun itu harus ada pada seorang yang mengaku dirinya Islam, ya, syahadat gitu kan, kemudian sholat, contohnya misalkan, kemudian zakat, puasa, haji gitu bila mampu. Nah, itu harus ada. Nah, pun demikian rukun syukur ada 3, ya. Tadi yang pertama mengakui nikmat itu berasal dari Allah, kemudian memuji Allah atas nikmat tersebut, ya, dengan lisannya, tadi dengan hatinya dan sebagainya. Kemudian menggapai ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan. Nah, ini. Jadi yang dimaksud syukur adalah itu tadi, ya, zuhuru asari nikmatillah 'ala lisani 'abdi sana'an wa'tirafan wa 'ala qalbi syuhudan wa mahabbatan wa 'ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya, dengan lisannya dia mengucapkan, ya, dan juga mengucapkan kesadaran bahwa dia telah diberi nikmat oleh Allah, kemudian melalui hatinya, ya, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, kemudian melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saja gitu, syukur itu, ya. Jadi bukan hanya ucapan alhamdulillah saja, akan tetapi tadi, ya, selain ucapan, kemudian dan juga ada persaksian dan kecintaan kepada Allah dari dalam hatinya, dan juga ada amal ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Inilah syukur, begitu, ya. Baik. Nah, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lawan daripada syukur adalah kufur nikmat, ya, kufur. Jadi lawannya, kalau orang yang tidak bersyukur, maka dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana, ya, contoh yang sangat masyhur di dalam Al-Qur'an adalah tentang kufurnya Qarun, ya, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, ya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmi indi, yang ala ilmin indi. Dia mengatakan sesungguhnya harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Jadi dia tidak mengatakan hadza min fadli rabbi, enggak begitu, ya. Ini adalah karunia dari dari Rabbku. Dia enggak mengatakan begitu karena dia kufur nikmat. Sehingga dia mengatakan, ya, dan sombong seraya mengatakan bahwa harta kemudian kekayaan yang dia miliki ini adalah atas kemampuan ataupun ilmu yang saya miliki. Nah, ini adalah kufur nikmat. Baik, sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kita lihat bagaimana kedudukan syukur di dalam Islam, ya akhi Deca. Ini syukur di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Yang pertama, syukur adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya sekaligus kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini kali ini, yaitu tentang nama Allah atau sifat Allah, yaitu Asy-Syakur, yaitu zat yang maha membalas kebaikan, begitu ya. Ya, Allah pasti membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya, tanpa luput seorang pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Ya, sehingga Allah dikatakan Asy-Syakur, ya. Nah, ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23, ya teman-teman sahabat bisa dilihat Asy-Syura ayat 23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur, ya. Apa yang dimaksud dengan Ghafur dan Syakur? Maka di sini kita lihat bagaimana penafsiran para ulama, ya. Dalam hal ini Imam Abu Jarir At-Tabari, beliau menafsirkan bahwa menukil riwayat dari Qatadah bahwa Ghafur artinya Allah Maha Pengampun terhadap dosa. Ya, Allah Ghafur. Dan ini dari nama ini maka kita juga harus termotivasi setiap kita berbuat dosa, akhirnya maka hendaknya kita memohon ampun kepada Allah, karena Allah Maha Ghafur, gitu ya. Allah Maha mengampuni setiap atau terhadap dosa, gitu ya. Mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. Kemudian Asy-Syakur. Asy-Syakur artinya Maha pembalas kebaikan, sehingga Allah lipat gandakan ganjarannya, begitu ya. Bahkan balasannya itu bukan sama dengan kebaikan yang diberikan atau yang dilakukan oleh hambanya, akan tetapi dengan dilipat gandakan, dengan lebih banyak lagi diberikan balasannya, begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan, dalam surat Asy-Syura ayat 23, innallaha ghafurun syakur. Kemudian dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-17, ya, sahabat bisa cek di sana, surat At-Taghabun ayat 17, wallahu syakurun halim. Dan Allah itu syakur lagi halim, ya. Syakurun halim, gitu. Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Allah membalas kebaikan yang sedikit. Allah membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Nah, tadi ya, jadi kebaikan kita sedikit akan tetapi ganjarannya itu dilipatkan, gitu. Sehingga inilah yang dimaksud dengan Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan yang sedikit dengan balasan yang banyak. Ini kan Maha pemurah sekali, ya, Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Seperti kita membaca Al-Qur'an satu huruf, ya, satu kebaikan sampai dilipatkan menjadi 10 kali lipat, ya. Pun dengan kebaikan-kebaikan yang lain, ya, seperti infak dikatakan sampai satu bulir yang menghasilkan 7 bulir, satu butir 7 bulir, kemudian sampai 700 kali lipat, dan bahkan sampai tak terhingga. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala, atau itulah sifat daripada sifat Allah Asy-Syakur, yaitu membalas kebaikan dengan berlipat ganda, gitu ya. Baik. Nah, ringkasnya faedah daripada bahwa syukur itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah pasti membalas kebaikan hamba-hambanya, bahkan dengan dilipatkan ganda. Maka kita bisa mengambil faedah daripada nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur ini, atau Asy-Syakir atau Asy-Syakur, ya, yaitu hendaknya kalau Allah saja membalas kebaikan hamba-hambanya, ya, maka kita lebih layak untuk bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak terhingga. Sampai-sampai kalau kita menghitung-hitung pun, maka kita tak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Kemudian kedudukan syukur yang kedua, bahwa syukur adalah sifat para nabi. Ini akhi Deca, ya, mungkin kita baru tahu, ya, ternyata para nabi itu, ya, semua mereka adalah hamba-hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Ya, kita mengenal ada istilah nabi dan rasul ulul azmi, gitu kan, yaitu orang atau nabi dan rasul yang mempunyai kedudukan yang khusus, gitu ya. Karena mereka itu
mendapatkan apa? Ujian yang sangat berat di dalam mengemban misi dakwahnya, dalam menyebarkan dakwah, dalam menyebarkan agama Allah, mengemban misi dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan ujian ya yang sangat keras ataupun perlawanan yang sangat keras dari kaumnya, sehingga mereka termasuk atau dikategorikan sebagai ulul azmi. Ada 5 ya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, kemudian ada yang pertama Nuh, yang pertama Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata mereka ini adalah hamba-hamba yang bersyukur walaupun ujian itu sangat banyak gitu, Akhi Deca. Sangat banyak, luar biasa gitu ya. Bahkan sampai ya dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh gitu kan. Antum melihat ya, Nabi Nuh alaihissalam misalkan ya, dakwahnya setiap pagi, setiap siang dan malam hari menyerukan agar kaumnya kembali kepada Allah, tetapi kaumnya malah menutup telinga. Ya, bukan hanya itu, bahkan kaumnya mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mengejek ketika Allah perintahkan untuk membuat perahu. Ya, membuat perahu karena akan terjadi banjir besar gitu kan. Maka apa yang dilakukan oleh kaumnya kepada Nabi Nuh alaihissalam? Mereka mengejek, menghina, kemudian dikatakan gila segala macam, sampai dilemparin kotoran gitu ya. Ngapain gitu kan di daratan bikin perahu gitu misalkan, bikin kapal. Nah, ternyata Allah tepati janjinya bahwa akhirnya kaum Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan, dan selamatlah orang yang beriman dan mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam beliau ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun ujian, cobaan itu sangat banyak. Ya, kita lihat dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Ya, sahabat bisa cek. Allah berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'an Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura, gitu ya. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Ini Nabi Nuh alaihissalam dikisahkan dalam surat Al-Isra bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba yang banyak bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua, misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, Akhi Deca? Ya, kita bisa mungkin teringat ya, kalau teringat Nabi yang dibakar hidup-hidup. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebelum dibakar mereka bahkan oleh orang tuanya sendiri diusir. Ya, diusir dari rumahnya, kalau enggak mau dirajam, dilemparin batu. Ya, pun demikian oleh kaumnya diusir. Sampai satu saat puncaknya Nabi Nuh kemudian diadili, katakanlah ditangkap ya. Disiapkan tungku besar untuk membakarnya di sebuah lapangan dan disaksikan oleh banyak orang. Maka disitulah kemudian dibakar gitu kan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya. Tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai ujian yang sangat berat juga. Betul. Ya, akan tetapi beliau tetap ya dikatakan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 120-121. Inna Ibrahima kana ummatan qanitatan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam ya adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh ya kepada Allah dan hanif, lurus ya. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dia ya, kita lihat dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya syakiron li an'umihi. Dia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah ya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nah, ini sahabat yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihissalam ya adalah salah satu nabi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang
terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, ya, Nabi panutan kita semua yang diutus untuk seluruh manusia. Beliau pun memiliki sifat syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu riwayat yang sangat masyhur di tengah-tengah kita akhirnya, ya, yaitu riwayat dari Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah, dari Aisyah, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, atasna'u hada wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Kan gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya jika beliau salat, ya, beliau berdiri sangat lama, ya, saking cintanya kepada ibadah itu, saking seriusnya, saking semangatnya, ya. Beliau berdiri ketika sholat sangat lama sampai kakinya menjadi keras atau mengeras kulitnya, ya, atau dalam ada yang mengartikan sampai bengkak-bengkak gitu ya kakinya, ya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian, ya? Mengapa engkau beribadah sampai sebegitu semangatnya atau sebegitu hebatnya, gitu ya? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni? Ya, bukankah dosa-dosa Anda telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang? Sudah jamin surga, gitu kan? Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, ya, wahai Aisyah, ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura. Bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya, jadi Rasulullah SAW pun adalah salah satu yang dikisahkan di sini bahwa termasuk nabi yang mempunyai sifat syukur. Jadi syukur itu adalah sifat para nabi, begitu ya. Nah, ini kemudian kedudukan syukur yang ketiga di dalam Islam, yaitu syukur adalah ibadah yang diperintahkan. Ini akidah. Nah, ini kita mungkin ya selama ini terlupa bahwa syukur itu adalah salah satu ibadah, dan ini ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya, ya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa syukur itu diperintahkan, ini ada beberapa dalil yang sangat kuat, ya. Yang pertama surat Al-Baqarah 152 akhirnya Allah berfirman, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, kata Allah, maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Kan begitu ya. Ini kan perintah jelas, washkuruli wala takfurun. Ya, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Nah, dalam penggalan ayat ini jelas bahwa ketika kita banyak mengingat Allah, fadkuruni, ingatlah kepadaku. Ingat Allah itu banyak caranya, ya, dengan beribadah, baik dengan sholat, kemudian membaca Al-Quran, atau dengan berzikir dengan lisan kita, membaca tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, ya, kemudian sholawat dan seterusnya, ya, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya. Ini bagian daripada mengingat Allah. Maka Allah katakan adkurkum, aku pun akan mengingat kalian, ya. Maksudnya apa? Yaitu Allah akan mengingat kalian dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuk hamba-hambanya. Jadi apa yang telah Allah wajibkan pada dirinya, kepada hambanya, ya, ketika beribadah Allah pasti akan berikan pahala dan berikan banyak kebaikan-kebaikan dan seterusnya, gitu ya. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar. Begitu ya. Ini pun menunjukkan bahwa syukur itu diperintahkan, sehingga ketika kita melaksanakan perintah Allah, ini bagian dari ibadah yang sangat agung, kan begitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah dalam surat Al-Baqarah 172. Sahabat bisa cek surat Al-Baqarah 172, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah. Washkuru lillah, ya, dan bersyukurlah kalian kepada Allah
in kuntum iyyahu ta'budun. Jika benar-benar hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah kamu beribadah. Ya, seolah-olah dikatakan syukur ini pun bagian dari ibadah. Ya, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, perintah. Allah perintahkan kita bersyukur kepada Allah, sampai-sampai kalau kamu benar-benar hanya kepada Allah beribadah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini jadi yang bisa disampaikan ada 3 kedudukan syukur di dalam Islam, ya. Yang pertama tadi bahwa syukur itu adalah sifat Allah, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Maha membalas kebaikan dengan lipat ganda, gitu ya. Kemudian yang kedua, syukur adalah sifat para nabi, ya. Dan yang ketiga, syukur itu adalah ibadah, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intinya, ya, kita masuk di bab yang terakhir, bahwa ada banyak sekali keutamaan pemuda ataupun pemuji yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang pertama, pemuda maupun pemudi yang bersyukur kepada Allah ini termasuk bagian dari orang yang beriman, ya, ke dalam kategori hamba-hamba Allah yang beriman, ya. Kenapa demikian? Kita lihat dalam sebuah hadis. Hadis ini sahih dan sangat masyhur, ya, masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrohu kulluhu khair, sesungguhnya, ya, atau karena setiap urusannya itu baik, semua urusannya baik, ya. Kenapa demikian? Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, ya, dan tidak akan terjadi demikian, ya, tidak menakjubkan, tidak akan terjadi sesuatu yang menakjubkan yang tadi semua urusannya baik, kecuali kepada seorang mukmin yang sejati, orang mukmin sejati, gitu ya. Nah, kenapa? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, jika dia mendapatkan kesenangan, dia syakara, bersyukur. Wa fakana khairan lahu, yang demikian itu baik baginya. Akhirnya dapat kesenangan, dia bersyukur, dan pasti dia baik, itu baik baginya, ya. Dan sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu, ya. Dan jika dia tertimpa kesusahan, kesulitan, musibah, dia bersabar, dan itu pun baik baginya, ya. Maka menakjubkan, ya, perkara seorang mukmin, ya, semua urusannya itu baik. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik bagi dia. Dan kalaupun Allah tetapkan kepadanya kesedihan, kesusahan ataupun musibah, ya, dan sebagainya, ya, maka dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Jadi semuanya baik, gitu. Maka menakjubkan, gitu. Nah, kalau kita sebagai pemuda dan pemudi yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kesenangan, dan juga diiringi sabar kalau dia mendapatkan kesusahan atau kesedihan atau musibah, maka ini jelas, ya, insya Allah termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang beriman atau mukmin yang sejati, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemuda maupun pemudi yang bersyukur akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihil kufr wa in tashkuru yarda lahu lakum wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah maha kaya atas kalian, dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar, yang kufur, ya. Dan jika kalian bersyukur, wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur, ya, Allah ridho kepada kalian. Nih sahabat dan akhi Decah, ya. Kalau kita ingkar, sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada hambanya, tidak butuh kepada kita, gitu ya. Jadi ya silakan aja kalau kalian mau ingkar, tidak mensyukuri nikmat Allah atau kufur nikmat, ya, dari nikmat-nikmat Allah itu silakan. Dan Allah nggak butuh kita, nggak butuh hamba-hambanya sama sekali. Allah ghaniyun ankum,
Allah Maha Kaya atas kalian, tidak butuh kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya tidak butuh sama sekali. Wala yarda li ibadihil kufr, dan Allah tidak akan ridho kepada hamba-hambanya yang kufur, yang ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur Allah ridho kepada kalian. Ini akidah. Kalau Allah sudah ridho, bagaimana kira-kira? Ya, semua urusannya pasti baik, ya. Sampai surga pun itu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda-pemudi yang bersyukur atau hamba-hamba Allah yang bersyukur, dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan pemuda-pemudi yang bersyukur. Yang ketiga, pemuda ataupun pemudi yang bersyukur, dia akan selamat dari azab Allah. Nah, ini hati-hati ya, azab Allah itu ya pedih gitu ya. Di dunia pasti menyengsarakan, apalagi di akhirat. Gitu kan, tidak ada yang sanggup ya menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 147 ya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ya, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengadab kalian ya jika kalian bersyukur dan beriman, dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Allah itu syakir, maha membalas kebaikan, lagi alim, maha mengetahui. Ya, kita lihat, saya ulangi lagi bahwa tidaklah Allah akan mengadab kalian. Ya, tadi kan disebutkan bahwa pemuda-pemudi yang bersyukur akan selamat dari azab Allah, gitu kan? Maka Allah katakan dalam surat An-Nisa 147, Allah tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Allah menguatkan lagi bahwa ingat, Allah pun syakir, maha berterima kasih ya, dan alim, dan maha mengetahui. Nah, ini sahabat yang berbahagia, pemuda-pemudi yang bersyukur akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang keempat, pemuda dan pemudi yang bersyukur ini akan ditambah nikmatnya. Ini yang paling sering kita dengar ini ya, akidah. Jadi Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, mungkin ini yang paling kita hafal ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan sesungguhnya la in syakartum la zidannakum, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Ya, dan sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian mengingkari nikmatku, ya kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, pun tadi demikian ya, poin yang sebelumnya bahwa Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang bersyukur dan beriman. Di ayat yang ini, di poin yang selanjutnya tadi disebutkan bahwa kalau kita kufur ya akan diadab dengan adab yang pedih ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum, kan begitu ya. Ini jadi keutamaan keutamaan yang sangat besar gitu ya, yang perlu kita perhatikan gitu. Dan yang terakhir ya, bahwa pemuda-pemudi yang bersyukur akan mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat ya. Jadi syukur itu bukan hanya sekedar kita memuji, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tapi dengan bersyukur itu kita pun akan diberikan pahala ya. Bahkan syukur itu bisa membuka rizki ataupun kebaikan-kebaikan di dunia sebelum di akhiratnya ya. Kita lihat dalam surat Ali Imran 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Sesuatu yang bernyawa ya pasti akan mati ya. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah
ya, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, sudah ada ajalnya ditetapkan oleh Allah. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami akan berikan kepadanya pahala dunia itu, kebaikan dunia ini. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, ini janji Allah bahwa Allah akan memberikan balasan, ya, baik berupa balasan di dunia, ya, kebaikan-kebaikan di dunia, maupun balasan di akhirat, yaitu berupa pahala yang Allah siapkan untuknya sehingga dia selamat di akhiratnya. Nah, ini beberapa poin daripada keutamaan pemuda-pemudi yang bersyukur, ya. Akhi Desa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak yang menyampaikan, menjadi pengingat, sehingga kelak setelah menyimak pembahasan yang ringkas ini, ya tentunya kalau pengen lebih luas silahkan bisa disimak di pembahasan-pembahasan yang lainnya, ataupun di artikel-artikel yang lainnya, ataupun di kitab-kitab yang lainnya. Ya tentunya sudah sangat banyak pembahasan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keutamaannya, ataupun perintah-perintah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada Akhi Dajjah. Terima kasih. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan yang sudah menyampaikan tentang materi atau tema keutamaan pemuda yang bersyukur. Nah, jadi teman-teman yang sudah mendengarkan atau sudah menyimak, mari kita muhasabah apakah kita sudah menjadi hamba pemuda-pemudi yang bersyukur. Nah, silakan mari kita muhasabah bersama-sama. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Anas Abdillah menjadikan ilmu baru, ya, bagi kita untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk menjadi hamba yang bersyukur. Saya sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pembahasan dari sesi yang pertama. Dan insyaallah nanti kita akan buka sesi yang kedua, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau sahabat yang ingin melayangkan pertanyaan, silakan layangkan pertanyaannya di kolom live chat dan ketik nama, kota, kemudian pertanyaannya apa. Sekali lagi, dengan ketik nama, kemudian tanda pagar kota dan tanda pagar pertanyaannya apa. Jadi sebelum kita memulai di sesi yang kedua, ada sedikit pandiwara atau info dari LC. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kabar gembira nih bagi sahabat yang ingin belajar ilmu-ilmu Islam dengan mudah dan tentunya gratis melalui program KSI Online atau Kuliah Studi Islam Online yang sampai saat ini sudah diikuti 70.000 peserta di seluruh Indonesia. Kenapa sahabat harus mengikuti program KSI Online ini? Yang pertama, KSI mempunyai 24 paket kuliah singkat dan mudah. Yang kedua, setiap paket terselesaikan dalam waktu 1 bulan. Yang ketiga, materi pembelajaran dikirim 6 kali dalam sepekan melalui nomor WhatsApp kamu. Yang keempat, peserta KSI akan mendapatkan sertifikat. Menarik bukan? Buruan daftar sekarang juga selagi pendaftaran masih belum ditutup. Sebarkan informasi ini seluas-luasnya agar semakin banyak sahabat yang bisa mengikuti program kuliah studi Islam online ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar semakin banyak sahabat yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari video ini. Jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan hidup dan petunjuk bagi umat manusia. Allah menantang siapa saja yang meragukan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka membuat satu surat saja yang seperti Al-Quran, dan hendaknya mereka mengerahkan para sastrawan dan para cendekiawan mereka untuk mewujudkan hal ini.
Jika mereka mampu melakukannya, maka berarti Al-Quran bukan wahyu ilahi. Akan tetapi, jika mereka tidak mampu melakukannya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap dalam kekafirannya. Maka barang siapa yang tetap kafir setelah bukti yang jelas ini, maka nerakalah tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Dan jika kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengannya, dan kerahkanlah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian benar. Akan tetapi, jika kalian tidak mampu membuatnya, dan kalian pasti tidak akan mampu membuatnya, maka takutlah akan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Inilah satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya sampai hari ini dan hingga hari kiamat. Jadikanlah ia pedoman hidupmu, niscaya engkau terbimbing menuju surga. Dan barang siapa yang berpaling dari kitab ini, maka ia akan menjadi bagian dari bahan bakar api neraka. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Siapa kita? Sahabat LC. Sahabat LC, cinta Islam selamanya. Tapi sahabat LC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita memulai sesi yang kedua, yaitu sesi interaktif atau sesi tanya jawab. Jadi sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman atau sahabat semuanya yang mempunyai pertanyaan seputar dengan tema yaitu keutamaan pemuda yang bersyukur, silakan bisa layangkan pertanyaannya di kolom live chat dan ketik nama, kemudian tanda pagar kota dan tanda pagar pertanyaannya apa. Insyaallah akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Al-Ustadz Anas Abdillah. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau punya keresahan jadi silakan bisa layangkan pertanyaannya di kolom live chat. Namun sebelum kita masuki ke sesi yang kedua ini, diingatkan lagi bagi teman-teman yang ingin mendaftar di program KSI atau kuliah studi Islam online, silakan bisa daftar ya, karena pendaftaran masih dibuka. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi keagamaan dengan mudah dan tentunya gratis, silakan bisa mendaftar di program KSI online ya. Silakan bisa dilihat tadi iklannya gimana, kemudian bisa langsung cari tahu infonya di media sosial LC, di antaranya ada Instagram di @lcmedia.id ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ya. Kita akan memulai sesi yang kedua ini ya, sesi tanya jawab ini. Tapi Ustaz, sebelum ada pertanyaan dari para peserta, ada yang ingin Anda tanyakan Ustaz? Iya. Tapi sudah ada nih Ustaz. Jadi tidak jadi. Kita langsung saja ke pertanyaan dari peserta webinar ya. Tapi pertanyaan yang pertama ada dari Kak Anis ya, dari Jawa Timur ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa sungkan untuk memuliakan orang tua, terutama bagi pemuda yang sekarang yang serba gengsi? Syukran Ustaz. Oh ini agak melebar tapi nggak apa-apa Ustaz. Cara menghilangkan rasa sungkan ya, untuk memuliakan orang tua. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim.
Ya mungkin ini sebenarnya masih ada kaitannya. Mungkin ini kan memuliakan orang tua itu bagian dari rasa syukur. Sebenarnya itu syukur kepada orang tua dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu ini adalah kewajiban, ya, kewajiban perintah untuk berbakti kepada orang tua, kewajiban yang sangat besar dan pahalanya juga sangat besar, sampai-sampai di kondisi tertentu berbakti kepada orang tua itu lebih besar keutamaannya daripada jihad fisabilillah, kan begitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana menghilangkan rasa sungkan? Ya, kalau kita berusaha ya supaya kita menghilangkan rasa sungkan kita kepada orang tua, mungkin karena tadi disebutkan karena gengsi ya. Kalau gengsi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu, dan sangat mungkin gengsi kepada orang tua, atau misalkan kalau orang memuliakan orang tua di depan teman-temannya atau di depan umum itu kemudian malu, ini bagian daripada durhaka kepada orang tua. Ini akhirnya ini bahaya sekali. Ini durhaka sampai-sampai hal yang sekecil, kalau orang tua tidak suka dengan dengan gestur kita atau dengan sikap kita kepadanya, itu bagian dari durhaka kepada orang tua. Ya, contoh misalnya di tengah keramaian, ya misalkan harusnya kita akrab dengan orang tua, seolah-olah kita nggak kenal sehingga orang tua merasa tersinggung, atau kok ini gimana sih, misalkan wisuda nih, akhirnya saya wisuda karena malu orang tuanya misalkan dari kampung dan sebagainya, kemudian kita menyembunyikan orang tua kita dari teman-teman kita. Ini naudzubillah min dzalik, ini bagian daripada durhaka. Kalau orang tua kita, ya pastinya akan merasa, ya semua orang punya perasaan kan, kok anak saya begini gitu ya. Nah, pastinya ini bagian dari durhaka. Dan mengenai hal ini, ya ini jangan sampai sikap-sikap yang seperti itu, gengsi ataupun malu kepada orang lain, malu kepada teman, ya, untuk memuliakan orang tua kita, sebab ini adalah perintah. Dan kalau itu kita lakukan, hal itu terjadi seperti gengsi atau malu dan sebagainya, maka ini bagian daripada durhaka kepada orang tua kita, dan ini diancam dengan ancaman yang sangat berat, ya, bisa dimasukkan ke dalam api neraka. Dengan ancaman neraka ini artinya dosa besar, yang sangat besar. Bahkan dosa durhaka kepada orang tua itu bisa azabnya itu bisa terjadi di dunia sebelum di akhirat. Di dunia juga bisa Allah berikan balasannya atau berikan azabnya, dan di akhirat apalagi ya akan dengan diazab lebih keras lagi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus terus menguatkan diri kita bahwa orang tua itu adalah orang yang sangat mulia yang harus kita muliakan, gitu ya. Dan kita wajib bersyukur ya kepada orang tua kita, yang pertama karena melalui perantaraan mereka berdua Allah Allah izinkan kita untuk hidup di dunia, atau untuk hadir di dunia, atau Allah ciptakan kita lah melalui perantaraan kedua orang tua kita, ya. Kemudian yang kedua, jelas ya, ini sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan dengan orang tua kita, kita jelas nggak akan bisa membalas budi kebaikan orang tua kita. Sejak kecil saja kita nggak bisa apa-apa, ya. Baru lahir, ya coba kita bayangkan, lahir kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, nggak bawa apa-apa gitu ya. Kemudian bisanya cuma nangis, ya. Itu diopenin, istilahnya dipelihara oleh orang tua kita sampai kita besar, bahkan sampai kita sukses katakanlah, ya. Itu semuanya adalah berkat dukungan orang tua kita. Ya, kecil kemudian sekolah SD disekolahkan, bahkan harus diantar, misalkan sampai diantar, ya dibiayain dan sebagainya, sampai orang tua kita itu, ya istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kan. Ya, banting tulang peras keringat untuk siapa? Untuk anaknya, gitu kan. Kemudian SMP disekolahkan, ya SMA sampai kuliah pun masih dibiayai, ya dalam hal ini. Masa kita sampai kemudian merasa gengsi untuk memuliakan orang tua. Dan ingat bahwa ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, ya, sehingga kita nggak boleh gengsi. Kenapa? Kita mencari ridha Allah. Dari mana kita dapat ridha Allah? Di antaranya adalah dari ridhonya orang tua, gitu kan. Dan berbakti kepada orang tua itu mempunyai kebaikan, keutamaan yang sangat banyak sekali, gitu ya. Dulu di kegiatan SG kita, Stadium General offline, ya, disampaikan saking pentingnya pembahasan berbakti kepada orang tua.
ya disampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana lagi ya Akhi Deca. Dan nah, artinya dengan menguatkan keyakinan kita tentang bagaimana keutamaan memuliakan orang tua atau berbakti kepada orang tua, maka insya Allah ya gengsi dan malu itu kita bisa singkirkan. Dan bahayanya ya kalau tadi merasa gengsi, malu ya dengan kondisi orang tua kita, ini akan menyebabkan bahaya yang sangat luar biasa, bukan hanya di akhirat, di dunia pun dia akan merasakan bahayanya. Untuk itu ya kita kuatkan terus, dan maka insya Allah Allah akan berikan kelapang dadaan kepada kita untuk memuliakan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya besar jazakallah khairan yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Anis ya. Terima kasih juga Kak Anis dari Jawa Timur yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Jadi intinya ojo gengsian ya. Jangan gengsi. Ojo gengsi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada dari Teh Selawati, asalnya dari Cianjur ya. Cianjur. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila seseorang pernah berada dalam kesalahan, kemudian ia berhijrah, apakah hal tersebut termasuk ke dalam cara bersyukur kepada Allah? Syukran. Iya, baik. Ya, bisa kita identifikasi sebenarnya apakah itu termasuk syukur atau tidak, yaitu kembali kepada definisi syukur ataupun rukun-rukun syukur. Yang pertama dia mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, ya. Yang kedua, yang pertama mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan atau memuji Allah dalam nikmat itu. Yang ketiga yaitu mencari ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Ya, berarti kalau misalkan dia tadinya berada dalam jalan yang salah atau dalam kesalahan kemudian dia hijrah kepada Allah, maka berarti ini otomatis kan dia bersyukur kepada Allah. Dia termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya, kenapa? Karena dia yang tentunya dia mungkin sudah mengucapkan alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, dapat hidayah. Ketika dapat hidayah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, ya, kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah melalui nikmat hidayah itu. Ya, oleh sebab hidayah yang diberikan, kemudian dia taat kepada Allah, maka insya Allah ini termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan dia akan mendapatkan banyak keutamaan tadi yang sudah disampaikan kita ya Akhi Deca. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik Ustaz, telah menjawab pertanyaan dari Teh Selawati dari Cianjur ya. Terima kasih juga kepada Teh Selawati yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ada dari Kak Tutut Khairum dari Sumbawa. Jauh. Pertanyaannya, izin bertanya. Iya. Bagaimana cara bersyukur sesungguhnya? Karena kadang sifat ego dan nafsu membuat kita lalai, apalagi di kalangan para pemuda zaman sekarang. Jazakumullah. Bagaimana Ustaz? Iya. Cara bersyukur yang sesungguhnya ya. Tadi berarti kan kembali kepada tadi rukun syukurnya, cara bersyukur yang sesungguhnya. Yang pertama caranya kita adalah mengakui bahwa yang kita peroleh atau nikmat yang kita dapat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui ya atau mempersaksikan bahwa itu datangnya dari Allah. Yang kedua adalah dengan mengucapkan atau dengan memuji zat yang memberi nikmat. Ya, yaitu dengan ucapan alhamdulillah minimal sekali ya, atau alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat gitu ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya ya segala kebaikan menjadi sempurna. Begitu ya. Atau bahkan ketika mendapat keburukan pun kita tetap diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal gitu kan Akhi Deca ya. Yang ketiga adalah tadi mencari ridha Allah atau mengharap ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah jadi ingat yang pertama kita mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Ingat ya, ada orang yang diberi nikmat kemudian dia tidak mengakui bahwa itu dari Allah. Itu banyak sekali. Ya, banyak sekali orang-orang yang ini yang kufur nikmat seperti Qarun tadi contohnya. Ya, dia mengatakan bahwa harta kekayaan yang dia miliki
sesungguhnya dari ilmu yang dia miliki gitu kan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengakui tadi bahwa nikmat itu dari Allah. Yang kedua mengucapkan pujian atau memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan ucapan-ucapan misalnya alhamdulillah ya dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan ini ya minimal sekali kita sudah cukup menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Tutut Khairum dari Sumbawa, dan terima kasih juga kepada Tutut Khairum dari Sumbawa yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita pertanyaan yang berikutnya ada dari Akbar ya dari Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa manusia itu mudah bersyukur saat bertemu atau berteman dengan orang yang susah? Jazakallah. agak janggal ya. Iya maksudnya gini, mungkin gini. Ya bagus juga ini, masya Allah ya. Itulah kenapa kemudian ada satu hadis yang mengatakan bahwa kita juga harus jangan selalu melihatnya ke atas ya. Artinya harus melihat ke bawah. Ya, melihat ke bawah itu melihat kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kita ya, atau yang lebih susah misalkan ya. Katakanlah kalau dalam masalah ini yang lebih miskin lah, yang lebih susah hidupnya gitu kan, yang lebih serba kekurangan. Supaya apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ada di orang di bawah kita yang lebih sengsara. Walaupun kita sudah sengsara misalkan katakanlah gitu. Sehingga kita tetap bersyukur. Nah ini pertanyaannya mengapa begitu? Ya memang demikian gitu ya. Nah, cuman ini sebenarnya tidak semua orang bisa mempunyai sikap yang demikian kita. Mungkin tetap aja ada orang yang melihatnya ke atas terus sehingga dia merasa sengsara terus, yang seolah-olah merasa bahwa di dunia ini yang paling sengsara adalah dia gitu. Ya padahal nggak demikian ya pastinya gitu kan. Makanya kita diperintahkan untuk ya melihat ke bawah gitu ya. Artinya supaya bukan supaya kita istilahnya membuli orang yang ada di bawah gitu, syukurin loh gitu, enggak gitu, tapi supaya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita ternyata masih diberikan banyak nikmat daripada orang-orang yang ada di bawah kita. Misalkan masalah pendidikan ya, kalau kita hanya bisa sampai SMA katakanlah ya kita lihat berapa banyak orang yang putus sekolah di jalan, betul, kan? Berapa banyak orang yang nggak sekolah, nggak bisa melanjutkan, bahkan SMP pun nggak bisa gitu kan. Kalau SMA alhamdulillah gitu ya, syukur-syukur bisa sambil kuliah gitu ya. Atau yang SMP pun begitu, yang SD sampai nggak lulus SD banyak gitu ya, karena biaya, karena apa dan sebagainya, karena problem keluarga dan seterusnya. Sehingga tetap kita harus bersyukur gitu ya. Kalau misalkan kita baru punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, lihat orang yang jalan kaki nggak punya motor, bahkan nggak punya sepeda. Ada lihat orang yang punya hanya pakai sepeda gitu kan, jauh-jauh ngewes sepeda keringetan. Kemudian orang yang punya sepeda pun harus ngelihat ke bawah ya, orang yang bisanya jalan kaki sepeda pun nggak punya gitu kan. Kemudian orang yang bisa jalan kaki ngelihat lagi ke bawah lagi ya. Ada orang-orang yang nggak bisa jalan kaki, harus duduk di kursi roda, kemana-mana pakai kursi roda, bahkan nggak bisa kemana-mana gitu kan, dan seterusnya. Nah ini tetap itu kenapa kita melihat ke bawah kemudian kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, memang demikian gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Akbar dari Jawa Timur. Yang terima kasih juga kepada Kak Akbar yang sudah melayangkan pertanyaannya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Ada sekitar 4 pertanyaan lagi Ustaz yang sudah masuk. Kita langsung bacakan lagi. Pertanyaan yang berikutnya adalah dari Kak Ramdhani dari Bandung ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kadang kita tahu apa itu syukur, tapi sangat sulit untuk mengaplikasikannya. Caranya gimana Ustaz untuk menghilangkan sifat seperti itu? Iya memang gitu. Makanya tadi saya bilang ya di awal bahwa pembahasan ini sangat penting gitu. Banyak orang yang tahu cara bersyukur tapi aplikasinya kurang. Memang karena kurang pengingat gitu. Dan manusia kenapa disebut al-insan? Memang karena sifatnya karena an-nasyu, yaitu mudah lupanya itu ya, sehingga ketika dapat nikmat harusnya dia bersyukur, dia lupa sehingga tidak bersyukur saat itu ya, mendapatkan nikmat bahkan tidak bersyukur sampai seterusnya. Lupa bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini kemudian bagaimana cara apa tadi merealisasikannya? Ya sebenarnya gampang, kembali kepada tadi definisi syukur ataupun makna dan ataupun rukun syukur tadi. Ya caranya ketika kita dapat nikmat, memang kita harus senantiasa terus mengingat kepada Allah. Ya apa namanya? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah dalam semua kondisi, maka begitu dapat nikmat, ya insya Allah kita akan ingat bahwa nikmat itu datang dari Allah. Ya sehingga saat itu ketika dapat nikmat kita dapat merealisasikan syukur kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya tadi, yang pertama kalau kita dapat nikmat, dapat rezeki misalkan ya, atau dapat apapun itu, atau diterima pekerjaan, atau kemudian lulus S1 atau lulus sekolah, ataupun apa saja, makanya semua nikmat sampai yang kecil pun gitu ya, kita akan ingat kepada Allah bahwa kita harus mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengucapkan pujian atau muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat gitu ya, atau yang lainnya. Kemudian setelah itu kita menggunakan, memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan tadi kita dapat kerjaan, ya jangan lupa hasil dari kerjaan itu ya kita infakkan kepada Allah, ya ibadah kita semakin tekun, semakin rajin. Jangan lupa jangan malah udah dapat kerjaan, dapat nikmat dari Allah, kemudian sebaliknya yang tadinya kita sholatnya rajin sebelum dapat kerjaan, begitu dapat kerja malah nggak sholat. Gitu, ini terbalik. Ini jangan-jangan malah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz hatur nuhun telah menjawab pertanyaan dari Kak Ramdhani dari Bandung, dan terima kasih juga kepada Kak Ramdhani dari Bandung yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Rofingatun Nurul Laili dari Lampung. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengendalikan diri dan hawa nafsu di kala emosi yang tidak stabil dan yang sering meluap-meluap? Masya Allah. Ini melebar ya. Melebar. Mengendalikan diri, hawa nafsu saat emosi gitu ya. Iya. Yang saya ingat, emosi itu kan datangnya dari setan ya. Ada caranya, diantaranya yang pertama kita ta'awud, mohon perlindungan dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Yang kedua, pada saat emosi, kalau kita dalam kondisi berdiri, hendaknya duduk atau disuruh duduk kalau kita melihat orang yang emosi, duduk dulu. Ya, atau yang ketiga kemudian mengambil air wudu, berwudu, maka insya Allah akan reda. Atau tadi kalau dalam keadaan duduk, maka kalau duduk dulu ini suruh berbaring, gitu ya, dan seterusnya. Pada intinya kalau itu terjadi pada sendiri, ya kalau kita bisa mengkondisikan itu lagi emosi, kemudian kita dalam kondisi berdiri, kita duduk. Karena orang yang berdiri itu biasanya merasa lebih tinggi, lebih kuat, lebih posisinya lebih ini. Kalau misalkan kita emosi di depan kita yang sedang kita marahin, orang yang sedang duduk, kita berdiri, kan kita merasa posisinya lebih menang, maka kita diindahkan duduk ya, atau berbaring begitu ya, sehingga ini bisa mereda. Dan kemudian tadi ya banyak mengingat Allah ya, berzikir atau beristighfar, mudah-mudahan kemudian syaitan itu ya pergi dari kita, karena syaitan sedang menguasai hati kita, sehingga amarah kita reda gitu ya. Dan jangan lupa ya, Rasulullah pernah mengingatkan kita, la taqdab falakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Nah mungkin ya hadis yang ringkas ini yang biasa dihafal oleh anak-anak kita juga nih ya, ini insya Allah cukup menjadi rem buat kita agar kita tidak mudah marah gitu ya, karena janjinya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz hatur nuhun telah menjawab pertanyaan dari Kak Rofingatun Nurul Laili dari Lampung, dan terima kasih juga Kak Rofingatun Nurul Laili dari Lampung yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Amin. Kita masuk ke pertanyaan dua terakhir ya. Ada dari Kak Tita dari Jakarta Timur. Ya, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa amalan supaya kita istiqomah bersyukur setiap harinya? Amalan. Iya. Jadi mungkin kalau amalan secara khusus ya,
saya belum pernah dapetin bahwa ada amalan ini supaya kita tetap bersyukur. Yang pada intinya memang supaya kita bersyukur ya ada ya cara sebentar. Bagaimana supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, begitu kan ya maksudnya ya. Ya, yang pertama di antaranya sebentar. Nah ini yang pertama ini bukan amalan. Kalau tadi kan disebutkan bagaimana amalan gitu ya. Mungkin ini apa ya namanya ya, bukan amalan akan tetapi mungkin sikap gitu ya. Agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, yang pertama senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Ya, jadi ini kita latih kita sebelum kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah, maka kita harus berterima kasih kepada orang lain. Sekecil apapun kebaikan yang diberikan saudara kita atau teman kita kepada kita, maka kita ucapkan terima kasih. Ya, syukron atau terima kasih dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis bahwa la yashkurullah man la yashkurun nas. Man la yashkurin nas. Tidak akan dikatakan orang yang bersyukur, tidak akan dikatakan orang bersyukur kepada Allah, ya seorang hamba itu bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia. Begitu ya, ini kurang lebih hadisnya seperti itu. Nah, jadi kita yang pertama kita harus nantiasa berterima kasih kepada orang lain saat orang lain memberikan kebaikan ataupun membantu kita, ya, atau memberikan kebaikan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua supaya supaya menjadi hamba yang bersyukur diantaranya merenungkan nikmat-nikmat Allah. Merenungi, ya, kalau kita mau merenungi nikmat Allah pada diri kita saja akhirnya dari ujung rambut sampai ujung kaki katakanlah ya. Ya, bisa nggak ada yang menghitung, mengkalkulasi berapa ya banyaknya nikmat Allah yang diberikan? Yang pertama ya, dari di dalam kepala kita, otak kepala kita, ini kalau kita mau merenungi, yang terdiri dari saraf-saraf yang sangat banyak, yang begitu rumit, yang manusia tidak akan bisa membuat itu, ya. Kemudian yang begitu kita bisa hidup dengan normal, ya. Ada orang-orang yang nggak bisa hidup dengan normal karena ya Allah, dengan izin Allah uji dengan penyakit saraf misalnya dan sebagainya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ini dari bagian atas saja kita nggak akan pernah bisa menghitung, ya. Kemudian nikmat berbicara, nikmat bernafas, nikmat apalagi bisa makan, bisa minum dan sebagainya, bisa mendengar, bisa melihat, ya udah gak kehitung ya. Kemudian ke bawah dan seterusnya itu nggak bisa terhitung gitu ya. Nah, makanya kita merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus qanaah. Supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur harus qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah berikan di saat itu, ya, maka kita merasa cukup sehingga pasti kita bersyukur. Ya, kalau kita nggak pernah merasa cukup, akhi Jeca dan sahabat yang berbahagia, maka kita tidak mungkin menjadi hamba yang bersyukur. Walaupun sebulan gajinya 100 juta. Kalau nggak cukup, nggak merasa cukup, kita tidak akan menjadi hamba yang bersyukur. Ya, tapi walaupun gajinya 1 juta, kalau kita merasa cukup, insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah 1 juta gitu ya, luar biasa itu. Tapi kalau 100 juta dia nggak merasa cukup, aduh 100 juta, maunya berapa gitu? Maunya berapa? Nah ini, jadi qanaah, merasa cukup. Yang keempat ya, kita ya setelah mendapat nikmat yang besar khususnya, maka kita diperintahkan untuk sujud syukur. Ya, begitu diumumkan, ya kita sudah susah cari kerjaan, sudah muter-muter, sudah keliling kota, ya, udah kemana-mana, udah nanya ke teman dan sebagainya, susah, hampir putus asa, tiba-tiba dapat panggilan, diterima panggilan di tempat pekerjaan yang kita idam-idamkan, coba. Maka kita langsung sujud syukur, gitu ya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kemudian senantiasa berzikir kepada Allah. Nah ini ya tadi, mengingat Allah. Jadi yang seperti tadi dia sampaikan kepada penanya yang tadi yang lebih dulu, bahwa kalau kita senantiasa mengingat Allah, maka insya Allah begitu dapat nikmat, kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Ingat bahwa nikmat itu dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Ya, kemudian dia mengucap memuji Allah, kemudian dia menggunakan nikmat itu untuk
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu di antaranya yang bisa kita lakukan. Mungkin sikap ya, bukan amalan ataupun tadi ya ritual amalan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Tita dari Jakarta Timur, dan terima kasih juga kepada Kak Tita dari Jakarta Timur sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Ada dari Surya Pangsiik Ramli ya, dari Kota Bekasi, Bekasi Timur. Pertanyaannya ada dua nih Ustaz. Yang pertama, apa judul kitabnya Ustaz, buat referensi mungkin tentang syukur ini Ustaz. Yang kedua, adakah cara atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar syukur kita tetap terjaga? Iya. Baik, kalau yang di sini yang tertera ada di Madarijus Salikin, ada terjemahnya juga sudah ada. Gitu ya, dan di kitab-kitab yang lain atau di tafsir dari ayat-ayat tentang syukur, kemudian kita lihat tafsirnya gitu. Maka di situ insya Allah ada penjelasan-penjelasan baik dari hadis Nabi ataupun dari perkataan para ulama gitu ya. Dan yang lainnya gitu sebenarnya banyak ya, atau mungkin di kitab Riyadhus Shalihin juga biasanya ada bab-bab tentang pembahasan ini hampir lengkap di sana ya. Makanya itu termasuk rujukan yang utama di di tengah-tengah kaum muslimin ya, kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya kitab-kitab yang induk yang lainnya juga kitab hadis banyak pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan keduanya Ustaz. Iya, cara atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW agar syukur kita tetap terjaga. Iya, ada satu doa ya yang kita bisa, yang ini biasanya doa itu dibaca di akhir sholat ya, kalau nggak salah itu sebelum salam. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa berzikir, mengingat Engkau, berzikir kepada Engkau dan bersyukur kepada Engkau, dan agar bisa beribadah dengan baik kepadamu. Kurang lebih artinya begitu ya. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di antara doanya. Yang mungkin ada doa-doa yang lain dan bisa juga doa dengan bahasa kita. Gitu kan, ya Allah, jadikan aku hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur. Nah ini boleh saja doa demikian. Wallahu a'lam. Ustaz, telah menjawab pertanyaan dari Kak Surya Pangsi Ikramli dari Kota Bekasi, dan terima kasih juga kepada Kak Surya yang sudah melayangkan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, di sesi tanya jawab webinar LC ke-59 di hari Ahad 10 Oktober 2021 ini. Ya, pertanyaan terakhir dari Kak Ifahni Solihah dari Sukoharjo. Pertanyaannya, Ustadz Afwan mau tanya, apakah keutamaan bersyukur? Ya, mungkin ini tadi dijelasin lagi sedikit. Dan apakah orang yang berbohong karena menutupi aib temannya, apakah itu termasuk dosa Ustadz? Enggak. Iya. Yang pertama, mungkin ini terlambat ya akhirnya, nanti bisa diputar lagi. Ya. Kalau di sini sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut saya sampaikan secara singkat poin-poinnya. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan dilengkapi dengan dalilnya ya akhirnya, baik dari hadis maupun dari ayat Al-Qur'an. Yang pertama, keutamaan orang yang bersyukur atau pemuda-pemudi yang bersyukur, bahwa mereka pemuda-pemudi yang bersyukur itu akan termasuk ke dalam kategori seorang mukmin, jadi orang yang beriman gitu. Jadi kalau kita bersyukur, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Seperti tadi ya, bahwa urusan orang beriman itu baik ya, kalau dia dapat kebaikan dia bersyukur, kalau dia dapat musibah dia bersabar gitu ya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaannya adalah pemuda-pemudi yang bersyukur akan mendapat ridho Allah. Jadi Allah ridho kepada orang yang bersyukur gitu. Yang ketiga, pemuda-pemudi yang bersyukur akan selamat dari azab Allah. Ya, Allah katakan, "Wa ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum ya wa amantum." In syakartum wa amantum. Tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Jadi hamba yang bersyukur itu selamat dari azab Allah, ya. Kemudian yang keempat, pemuda-pemudi yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Ya, ini semua orang secara umum. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Jadi
kalau pengen nambah jangan malah mengeluh atas nikmat yang didapat. Ya, saat itu kalau kita anggap sedikit tetap bersyukur. Ya, bersyukur dengan yang sedikit Allah akan tambahkan, gitu ya. Kemudian yang kelima, orang yang bersyukur akan mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Allah katakan wasanajzis syakirin, dan pasti kami akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur. Gitu. Itu diantaranya keutamaannya, dan masih banyak yang lain tentunya ya, mungkin yang nggak bisa disebutkan dalam kesempatan hari ini. Yang kedua apa tadi? Apakah orang yang berbohong menyembunyikan aib ya? Menyembunyikan aib. Baik. Yang pertama, menyembunyikan aib itu perintah ya. Jadi kita diperintahkan untuk menutupi aib saudara kita. Jadi kalau bukan suatu keperluan yang sangat mendesak, yang sangat penting untuk diungkap ya, karena tujuan-tujuan kemaslahatan misalkan, kalau bukan karena tujuan kemaslahatan, maka jangan diungkap aib itu. Tidak boleh, haram hukumnya, gitu ya. Dan wajib untuk ditutupin. Dan Allah akan membalas orang yang menutup aib saudaranya, ya. Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Begitu. Nah, apakah dia berdosa kalau berarti kalau dia menutupi aib kebohongan ya, membohongi. Sebenarnya gini, ada cara supaya kita selamat kedua-duanya gitu ya. Kita berusaha menutup aib tanpa harus berbohong, gitu ya. Misalkan dengan kalimat-kalimat yang mengandung banyak makna, gitu ya. Boleh jadi orang yang kita ajak bicara memaknai berbeda, tapi makna yang kita maksud berbeda, gitu ya. Maka ini tidak mengapa, seperti dikatakan dalam istilah itu kalimat tauriyah, gitu ya. Contohnya gimana? Ini susah contohnya. Misalkan katakanlah kalau yang sering dicontohkan ini kan kalimat tauriyah, tapi bukan masalah aib ya. Tapi contohnya begini, kalau ada orang datang ya terburu-buru ya, mengejar-ngejar ya, atau terburu-buru ya, seperti dikejar-kejar, itu teman kita misalkan atau orang lain datang kepada kita ke hadapan saya misalkan di sini ya, kemudian dia bilang, Pak, tolong Pak, saya mau sembunyi Pak di rumah Bapak gitu kan, atau sembunyi di belakang sini Pak. Kalau nanti ada orang yang ngejar-ngejar saya, ya cari-cari saya, mau bunuh saya Pak, tolong bilangin saya nggak ke sini atau saya lari ke sana misalkan. Maka yang seperti ini ya, misalkan kita sedang duduk di sini ya, kemudian ada orang datang tadi ya, kemudian kita bergeser sedikit, duduk atau berdiri di sebelah sini ya. Nah begitu orang itu datang bawa golok, bawa parang, mau ngejar-ngejar yang tadi minta disembunyikan sama kita, ya kita udah berdiri di sini, kita katakan kepada orang itu, ketika orang itu nanya, Pak, tadi ngelihat nggak orang kesini? Orangnya begini-begini, orangnya botak misalkan. Ya padahal tadi memang orangnya ke situ, orangnya ke sini di hadapan kita, pas kita duduk di sini. Tapi kita ditanya pas kita sudah berdiri di sini. Maka kita katakan, semenjak saya berdiri di sini, ya, saya tidak melihat orang ada datang ke sini. Begitu. Maka orang itu mungkin akan pergi lagi karena nggak ada. Ya, memang betul pas kita berdiri di sini memang nggak ada orang yang datang, gitu ya. Ya, yang datangnya pas kita duduk di sini. Nah sehingga kita ini tidak berbohong, kan begitu. Nah ini, nah sehingga ini kita selamat. Nah pun demikian bisa diterapkan di dalam tadi untuk menutupi aib saudara kita. Tinggal tergantung apa kasusnya, gitu kan. Mungkin kalau dia pernah berzina katakanlah ya, tapi kita nggak pernah melihat sendiri ya kita bisa katakan demi Allah ya, sejauh ini saya tidak pernah melihat dia berzina. Memang nggak pernah melihat gitu kan. Iya gitu, walaupun mungkin dia pernah berzina dan sudah bertaubat gitu misalkan. Melihat sendiri nggak pernah gitu kan misalkan. Itu boleh jadi seperti itu. Ini untuk menutupi aib saudara kita, dan itu diperintahkan, dan insya Allah tidak termasuk berdosa ya, begitu ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, atur nuwun, jazakallahu khairan sudah menjawab pertanyaan dari Kak Ifahni Solihah dari Sukoharjo, dan terima kasih juga kepada Kak Ifahni Solihah dari Sukoharjo yang sudah melayangkan pertanyaannya, mudah-mudahan jawabannya dapat dipahami. Itu tadi pertanyaan yang terakhir ya. Namun ada pertanyaan lagi, namun cuman waktunya sudah habis karena sudah hampir 90 menit kita menemani webinar RC ini tentang keutamaan pemuda yang bersyukur. Tadi pertanyaannya, maaf Ustadz, apa ada pahala syukur berjamaah ya? Cuma nanti saja kita jawab pertanyaannya. Karena
waktunya mohon maaf ya tadi nama channelnya Zihan M Fauzi ya. Mohon maaf, mungkin bisa dijawab di lain kesempatan. Iya. Tapi sahabat LC dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi akhir dari sesi yang kedua. Kita sudah hampir 90 menit ya, 1 jam setengah menemani sahabat LC semua di webinar yang ke-59 ini. Mudah-mudahan tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Anas Abdillah bisa kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-harinya, terutama menjadi hamba yang bersyukur. Karena insya Allah dengan kita menjadi hamba yang bersyukur, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana balasannya adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, sekali lagi hatur nuhun. Sami-sami akhi Deca. Matur suwun di sore ini ya. Kita akan bertemu lagi di webinar yang akan datang. Insyaallah ya. Dan terima kasih juga kepada semuanya sahabat LC yang sudah hadir menyimak di webinar kali ini. Mudah-mudahan mendapatkan keilmuan yang baru dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk terus dukung program-program LC, di antaranya ada KSI, kemudian Bansos ya. Ya, kemudian ada Stadium General, mungkin nanti insya Allah kita akan adakan lagi, dan tentunya terus share info LC sebanyak-banyaknya agar sahabat semua mendapatkan pahala kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan ketemu di webinar yang ke-60 di pekan depan ya, di tanggal 17 Oktober 2021. Terima kasih, tetap sehat selalu ya, dan tetap menjadi hamba yang bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.